Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan video conference tentang model pembelajaran cooperative learning, model talking stick. Sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu host kali ini yaitu Pak Ismail Bahanan SPD dari SMP Negeri 1 Jambersari, Darussolah Bondowoso Jatim. Kemudian yang terhormat presenter Dr. Anda Suspatemawati MM dari SMA Negeri 1 Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Tidak lupa yang terhormat founder FCC Master Sriwahono, kemudian founder Samisanop Bapak Aris Eka Prasetya. Pada hari ini kita akan kedatangan tamu istimewa dari Sumatera Selatan nih. Saya akan bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Lahir di Lahat 15 Agustus 1967. Mapel yang diampu yaitu PAI dan Budi Pekerti. Baik, itu mungkin perkenalan untuk video conference hari ini. Mohon maaf kepada peserta, harap untuk dimatikan mic-nya terlebih dahulu. Kemudian jika pengaturan HP-nya masih menggunakan getar, harap dimatikan. Jadi HP-nya di silent saja tanpa getar. Kemudian nanti untuk sesi tanya jawab, ketika presenter sudah selesai untuk menyelesaikan materinya, silakan yang mau bertanya di chat, kemudian atau yang bertanya langsung silakan dinyalakan mic-nya terlebih dahulu, nanti saya akan memandu. Terima kasih. Barangkali itu untuk pembukaan, silakan kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Suspatemawati MM untuk memberikan materi ini. Kita Monggo Bu. Siang hari ini yang akan mengatur pikiran kita, dan juga terima kasih pada Pak Ismail Bahanan sebagai host kita. Baik Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini saya akan coba untuk menampilkan untuk presentasi materi tentang talking stick atau model pembelajaran tipe talking stick. Nah, sebagaimana kita tahu bahwasanya banyak sekali model-model pembelajaran yang kita terapkan pada saat kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yang mana model-model ini semuanya sangat menarik, tetapi harus kita gunakan sesuai dengan situasi dan kondisi kita mengajar. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang model pembelajaran kooperatif talking stick. Yang pertama kita akan bahas tentang sejarah talking stick-nya, kemudian pengertian model pembelajaran kooperatif talking stick, kemudian langkah-langkah model pembelajaran talking stick, dan yang terakhir kelebihan serta kekurangan model pembelajaran talking stick. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita masuk ke model pembelajaran kooperatif. Jadi kita tahu semua bahwasanya model pembelajaran kooperatif itu adalah model pembelajaran berkelompok yang mana menuntut diterapkannya pendekatan belajar yang berpusat pada siswa. Kemudian humanitis dan demokratis. Kemudian yang disesuaikan dengan kemampuan siswa serta lingkungan belajarnya. Maka dengan demikian pembelajaran kooperatif akan mampu membelajarkan diri dan kehidupan siswa di kelas ataupun di sekolah. Model pembelajaran kooperatif didasarkan atas falsafah homo homini socius atau falsafah yang memandang siswa sebagai makhluk sosial, bukan homo homini lupus. Manusia adalah sebagai serigala bagi sesamanya. Baik Bapak Ibu guru hebat, untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif, maka harus ada 5 unsur yang harus kita terapkan. Jadi kelima unsur ini harus kita betul-betul kita terapkan sehingga menjadi kooperatif dalam pembelajaran tersebut. Apa itu 5 unsur? Pertama, adanya saling ketergantungan antar siswa. Jadi siswa satu dan yang lainnya saling ketergantungan. Kemudian yang kedua, adanya tanggung jawab perorangan. Jadi masing-masing siswa punya tanggung jawab sendiri
dengan apa yang dia bahas dan dia akan selesaikan. Nah, nanti siswa tersebut akan bertanggung jawab kepada kelompoknya. Kemudian yang ketiga, dalam pembelajaran kooperatif harus ada tatap muka. Jadi, siswa satu dan yang lainnya mereka betul-betul bertatap muka sehingga akan terjalin ketergantungan serta akan ada nanti tanggung jawab. Nah, jika sudah ada tatap muka otomatis akan ada komunikasi antar anggotanya. Nah, yang kelima, harus ada evaluasi proses kelompok. Nah, jadi inilah kelima unsur yang harus diterapkan dalam pembelajaran kooperatif. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut berikutnya. Sekarang kita masuk ke sejarah talking stick. Bapak Ibu guru hebat, kita semua tahu bahwa stick itu artinya tongkat. Sedangkan talking itu artinya berbicara. Jadi talking stick itu artinya tongkat berbicara. Nah, tongkat berbicara ini telah digunakan berabad-abad oleh suku-suku India yang ada di Amerika. Nah, mereka ini menggunakan tongkat tersebut sebagai alat menyimak secara adil dan tidak memihak. Nah, tongkat berbicara sering digunakan di kalangan dewan untuk memutuskan siapa yang mempunyai hak bicara. Jadi siapa yang punya hak bicara, maka dia akan diberikan tongkat. Nah, pada saat pimpinan rapat mulai berdiskusi dan membahas masalah. Jadi, siapa yang mau berbicara nanti akan diberikan tongkat. Jika tidak memegang tongkat, maka dia tidak boleh berbicara. Tuh. Nah, tongkat ini akan berpindah ke orang lain. Apabila ia ingin berbicara, maka atau menanggapi suatu permasalahan, maka dia harus memegang tongkat. Jadi tongkatnya sehingga bergiliran. Nah, dengan cara ini tongkat berbicara akan berpindah dari satu ke orang lain jika orang tersebut ingin mengemukakan pendapatnya ataupun pertanyaan serta saran-sarannya. Nah, apabila semuanya sudah selesai, sudah mendapat giliran dan tidak ada lagi yang akan berbicara, maka tongkat tersebut harus dikembalikan lagi kepada ketua rapat ataupun kepada ketua atau pada pimpinan rapatnya. Itu sejarah talking stick-nya. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang pengertian model pembelajaran kooperatif. Jadi kita tahu semua adalah talking stick tadi itu adalah tongkat bicara. Nah, sekarang model pembelajaran kooperatif itu apa? Model pembelajaran kooperatif adalah tipe pembelajaran talking stick dalam proses belajar mengajar di kelas berorientasi pada terciptanya kondisi belajar melalui permainan tongkat yang diberikan dari satu siswa kepada siswa yang lainnya pada saat guru menjelaskan materi pelajaran dan selanjutnya mengajukan pertanyaan. Nah, hal ini dilakukan hingga semua siswa berkesempatan mendapat giliran menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Itu pengertian daripada model pembelajaran tipe talking stick. Nah, talking stick itu sendiri adalah sebagai model pembelajaran kooperatif. Talking stick termasuk salah satu model pembelajaran kooperatif. Model ini dilakukan dengan bantuan tongkat. Jadi ciri khasnya adalah tongkat. Siapa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru. Nah, setelah siswa mempelajari materi pokoknya dulu. Nah, pembelajaran talking stick sangat cocok diterapkan bagi siswa SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Selain itu, talking stick bisa digunakan untuk melatih berbicara. Pembelajaran ini akan menciptakan suasana yang sangat menyenangkan bagi siswa dan siswa bisa aktif dalam kegiatan belajar tersebut. Nah, lalu bagaimana penerapannya? Baik Bapak Ibu guru hebat, adapun langkah-langkah penerapan model pembelajaran talking stick pertama adalah guru menyiapkan sebuah tongkat yang kira-kira panjangnya 20 cm. Nah, jadi disesuaikan boleh, tidak mesti 20, itu hanya kira-kira. Nah, kalau saya tidak pernah pakai tongkat dari kayu, biasanya tongkatnya
saya modif dari sebuah karton. Karton itulah kita gulung-gulung hingga dia menyerupai sebuah tongkat gitu. Lalu karton itu tadi kita hiasi secantik mungkin dan kita tempeli pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang kita pelajari. Nah, setelah menyiapkan tongkat, langkah berikutnya guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang atau 6 orang siswa. Nah, setelah dibagi kelompok, baru langkah berikutnya guru menyampaikan materi pokok yang akan diajarkan. Nah, kalau saya misalkan materi kita hari ini anak-anak adalah tentang wakaf. Jadi, guru menyampaikan bahwasanya materi hari ini adalah tentang wakaf. Setelah disampaikan, maka kelompok tersebut akan membaca dan mempelajari materi tentang wakaf tadi. Ada apa, bagaimana, hukumnya apa, hadisnya apa, perintahnya apa, itu semuanya mereka dibaca oleh siswa masing-masing, kemudian dipelajari untuk nanti dipersiapkan sebagai bahan mereka memecahkan satu masalahnya. Berikutnya, siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di dalam wacana. Jadi setelah diberikan materi wakaf, masing-masing anggota berdiskusi dengan anggotanya. Membahas seperti tadi, apa hukum wakaf, apa rukunnya, kemudian siapa saja yang berhak, kemudian orang yang berwakaf disebut apa. Nah, mereka berdiskusi hal tersebut. Nah, setelah mereka selesai berdiskusi, selesai membaca materi, maka tugas guru adalah menutup bacaan tersebut. Jadi untuk diskusi kelompok itu mereka sudah selesai. Materi ditutup. Nah, setelah ditutup, baru guru mengambil tongkat, lalu memberikannya kepada salah satu siswa. Tetapi sebelumnya siswa disuruh buat satu lingkaran dulu boleh, atau di bangkunya juga boleh secara bergiliran. Kemudian tongkat tersebut diberi pertanyaan, lalu setiap siswa diberi kesempatan untuk memegang tongkat dengan cara tongkatnya tadi yang berputar. Nah, untuk supaya lebih menarik dalam memutar karton ini atau tongkat ini, biasanya diiringi sebuah lagu, itu kalau yang saya terapkan. Begitu guru memberikan tongkat kepada siswa, langsung kita setel satu buah lagu, tapi tidak usah panjang-panjang, lagunya cukup yang singkat saja. Nanti belum sampai habis waktunya kita matikan. Nah, pada saat lagunya habis atau dimatikan, siswa yang memegang tongkat, maka dia harus menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh guru pada tongkat tersebut. Nah, jadi tugas siswa adalah menjawab. Mereka bisa memilih. Nah, di dalam karton sudah dihiasi berbagai macam pertanyaan. Nah, tugas siswa milih. Apakah ya nanti dapat soal yang mudah atau dapat soal yang susah itu ya. Nah, ini akan terus seperti itu. Sehingga sampai semua siswa kebagian. Jadi selesai satu pertanyaan dijawab oleh siswa, dilanjut berikutnya. Tongkat berputar lagi, diiringi lagi, lagunya habis, kemudian siswa yang memegang tongkat terakhir juga terus seperti itunya menjawab pertanyaan. Sampai semua siswa seluruhnya kebagian menjawab setiap pertanyaan dari guru. Nah, jika sudah selesai, maka guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Kemudian guru melaksanakan evaluasi atau penilaian, baik secara individu ataupun kelompok. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran. Itu langkah-langkah dalam model pembelajaran talking stick. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Sebagaimana kita tahu bahwasanya model pembelajaran banyak sekali macamnya, dan kita tahu juga bahwasanya tidak ada satu model pembelajaran yang sempurna. Jadi artinya setiap model pembelajaran itu masing-masing mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ini yang saya ada 3 kelebihan model pembelajaran talking stick. Pertama, pertanyaannya terfokus. Kemudian yang kedua,
memotivasi keberanian dan keterampilan siswa. Dan yang ketiga, memupuk tanggung jawab serta kerjasama siswa. Jadi inilah 3 kelebihan yang saya bahas tentang model pembelajaran terkistik. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain yang sudah pengalaman bisa 4 atau barangkali 5 kelebihannya, tapi pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan 3 kelebihan utama model pembelajaran terkistik. Nah, setelah kelebihan kita masuk dengan kelemahan. Nah, pada kesempatan ini saya akan sampaikan bahwasanya pengalaman saya ada 5 kelemahan teknik pembelajaran terkistik. Kelemahan pertama, siswa sering merasa takut. Kenapa takut? Takutnya tidak bisa menjawab pertanyaan. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu kelemahannya. Yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai. Dan yang ketiga, waktu sering terbuang percuma kalau guru tidak mampu menjalankannya dengan baik, sehingga waktu kesannya seperti bermain. Oleh karena itu, untuk melaksanakan atau menerapkan model pembelajaran terkistik, maka skenario-nya memang harus benar-benar sudah matang, supaya waktunya tidak terbuang dalam percuma. Yang keempat adalah guru mendominasi proses pembelajaran. Jadi kelemahannya yang keempat adalah guru sering mendominasi proses pembelajaran ketimbang siswa. Jadi yang mengatur semuanya adalah guru. Kemudian terakhir, siswa yang kurang atau tidak bisa menjawab bukan berarti bodoh. Mungkin karena situasi dan kondisi pembelajaran yang mendorongnya demikian, mungkin karena belum berani atau dan lain sebagainya. Nah, inilah 5 kelemahan teknik pembelajaran modistik yang saya temukan. Baik Bapak Ibu guru hebat, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang model pembelajaran terkistik. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang masih kurang paham atau barangkali masih penasaran, boleh bertanya nanti melalui moderator. Baik, saya kembalikan kepada moderator Pak Roland. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu atas penyampaiannya. Luar biasa Bapak Ibu ya, talking stick itu bisa membangkitkan semangat siswa, tapi bisa juga menjadi sindrom buat siswa, apalagi yang nggak suka ngomong. Baik Bapak Ibu, silakan untuk bertanya, bisa by chat atau silakan untuk dinyalakan mic-nya untuk yang langsung bertanya. Ini penting Bu. Bu Ratna menanyakan bahwa bagaimana kita mengelola waktu, contoh untuk 2 jam pelajaran, menyelesaikan program. Jadi tadi kan disampaikan beberapa kelemahannya itu memakan waktu. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan sampai evaluasi itu di 2 jam pelajaran? Ya. Makanya tadi sudah saya jelaskan bahwasanya salah satu kelemahannya adalah banyak waktu bagi guru yang belum menerapkan terkistik. Kalau saya biasanya saya bagi waktunya 1 jam bergema Pak ya? Ya. 1 jam pelajaran saya serahkan kepada siswa untuk membahas materi, 1 jam khusus untuk pelaksanaan tongkat berjalannya. Ada pertanyaan lanjutan teknis dari Bu Yulia. Jadi targetnya itu biar siswa menjawab semua pertanyaan itu bisa sampai berapa pertemuan Bu? Atau sebenarnya Ibu hanya 2 jam pelajaran saja. Siapa yang beruntung dia menjawab betul, yang tidak menjawab berarti tidak ada nilai. Nanti mungkin masuknya ke nilai kelompok saja. Oke. Untuk pertanyaan dalam 1 kali kita tentukan. Ya. Jadi tidak semua pertanyaan harus kita buat. Kalau 1 kali itu memerlukan 2 kali pertemuan, berarti terkistiknya 2 kali juga kita laksanakan. Betul. Jadi semua kebagian. Makanya tadi soalnya harus yang simpel, kemudian pandai-pandai dalam meminit waktu. Jangan sampai waktunya terbuang banyak karena ngobrol atau dengan pertanyaan yang tidak bermanfaat. Begitu pelaksanaan terkistik, waktu kita mulai sudah siap. Jadi sehingga kita bisa meminit waktunya gitu. Insya Allah nanti semua siswa bisa kebagian. Baik, terima kasih Bu Suspa.
Bapak Ibu, sebelum masuk ke pertanyaan chat berikutnya, saya undang untuk pertanyaan live biar lebih terlihat interaktif. Silakan, Bu Ari, Bu Ratna silakan. Siapa lagi ini, Bu Marlina, Bu Haja, Bu Desma, Bu Nia. Yang ada di room ini silakan untuk bertanya langsung Bu ya. Siap. Silakan Bu. Ya, terima kasih Ya. Pak Rola. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Ibu, perkenalkan saya Ibu Ari. Ya, ini merupakan metode pembelajaran yang kooperatif. Kemudian strategi pembelajarannya juga inovatif, dapat meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Nah, ini saya terapkan pada siswa pada saat itu yang latar belakangnya itu dari beberapa negara, ada yang dari Afrika, ada yang dari Asia. Kemudian mereka sangat senang sekali, tetapi tentunya yang harus kita perhatikan di sini adalah persiapan skenario yang matang sebelum kita menggunakan metode ini. Tetapi metode ini benar-benar dapat meningkatkan semangat mereka dalam menyampaikan pendapat mereka terkait soal yang mereka dapatkan dari stick tadi. Jadi kalau menurut saya, tambahan saja untuk Ibu presenter yang luar biasa sudah menjelaskan, ini sangat tepat sekali digunakan kepada kelas-kelas yang tentunya semangat belajar untuk dalam berbicaranya masih kurang. Ini bisa digunakan karena saya sudah menggunakan beberapa kali di kelas yang sama. Alhamdulillah peningkatannya luar biasa. Mungkin begitu Pak Rola, hanya masukan saja. Terima kasih. Iya, betul. Baik Bu Ari, luar biasa. Silakan Bu di komentari. Ya, betul sekali Bu. Dengan adanya tipe logistik ini memacu siswa untuk berani berbicara. Dengan cara tadi kita motivasi biar salah lebih baik daripada tidak mencoba. Jadi dengan seperti ini mereka berani mengemukakan pendapat, berani untuk berbicara. Yang selama ini takut salah, kalau kita motivasi, insya Allah mereka berani bicara. Pertama barangkali keberaniannya masih setengah-setengah kali ya, masih terbata-bata. Yang kedua kali mereka sudah mulai berani betulan, ketiga kali malah mereka yang mau duluan berbicara. Dengan adanya model seperti ini yang biasa saya terapkan. Sama seperti Bu Ari tadi. Terima kasih Bu Ari ya, udah sharing, udah tambah pengetahuannya. Iya Bu Ari. Iya. Terima kasih Bu Ari, luar biasa. Untuk kelas bahasa asingnya. Saya pengen dong punya kelas bahasa asing. Ya, Bu Yulia, Bu Nia, Bu Desma, silakan. Bu Haja, silakan Bu Haja mau bertanya langsung. Bu Ratna, Bu Umi, Bu Siti. Kita langsung di sesi live aja ya, biar lebih interaktif. Silakan Bu Umi. Bu Umi suka pakai metode apa di sekolah? Metode ceramah melulu? Atau metode diskusi melulu, gurunya main HP terus? Atau punya inovasi yang lain? Nah, ini ada pertanyaan, silakan Bu Ari. Oh, ini respon. Ya, terima kasih. Keren Bu, benar sekali Bu, materinya dapat menjadikan alternatif bagi guru dan dosen. Kata dosen itu lebih membiarkan mahasiswanya ya. Ya seperti guru harus merangkul siswa, kalau saya kan enjoy. Gimana mahasiswanya aja. Tapi Bu Ari ini menerapkannya dengan luar biasa. Jadi mahasiswanya bisa lebih terpacu. Bu Siswa, ada inovasi-inovasi lain lagi dalam prakteknya, sehingga kita bisa lebih betul memahami betul untuk talking stick-nya. Iya, itu biasanya nih pengalaman saya gitu kan. Untuk penerapan talking stick ini biasanya saya terapkan pada saat jam-jam terakhir pelajaran gitu. Kalau pagi-pagi kan kita masih seger gitu, otaknya masih fresh gitu kan. Tapi kalau sudah siang biasanya siswa tuh sudah mulai capek, sudah mulai loyo gitu. Jadi kalau kita belajar dengan metode diskusi atau ceramah barangkali kurang menarik. Tepatnya kalau saya materi ini atau tipe talking stick ini saya terapkan pada jam-jam terakhir belajar supaya siswa ngantuk dan tambah semangat. Yang pertama, yang kedua, kalau diterapkan dalam kelas biasanya siswa suka gaduh. Karena itu saya ajak keluar gitu.
apa diajak di bawah pohon atau kita ajak ke ruang Wah, khusus gitu. Kalau di ruang belajar, apalagi bersebelahan dengan kelas yang lain, biasanya rame. Jadi ajak siswanya keluar setelah mereka membaca satu jam, ayo ke lapangan gimana aja. Jadi siswanya ini benar-benar menarik gitu. Jadi jangan diajak di kelas kalau bisa, supaya tidak mengganggu kelas yang lain. betul. Nah, itu masalah di jam kritis, Bu ya. Full days kita masuk jam 2, jam terakhir jam 2 kita pulang setengah 4. Anak-anak udah pada loyo, terus mereka siang-siangnya nggak makan siang. Kalau kita kasih ceramah bobo. Saya juga pernah di jam terakhir saya kasih nonton video yang sinematik rame. Lah subuh jadi kurang menikmati. Pak, jam berapa pulang? Ini Bu Ratna standby. Oke Bu, mau bertanya Bu, silakan. Oke, silakan. Oh, Bu Ratnawati, ya. silakan. Iya. Ini Ibu terima kasih, materinya bagus sekali ya. Salah satu dari kelemahan dari talking stick ini adalah anak-anak kan cenderung diajak bermain ya Bu, karena ada lagu-lagu yang saat itu juga kita nyanyikan. Iya, Bagaimanakah cara Ibu untuk istilahnya kayak mengawasi mereka kalau anak-anak itu semuanya terlibat dan memperhatikan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna. Oke, terima kasih Bu Ratna. Kalau saya Pak ya, biasanya saya ajak ke lapangan. Jadi saya suruh mereka tuh buat lingkaran gitu. Mereka buat lingkaran. Jadi dengan ada lingkaran, kita ada di dalam lingkaran itu, di tengah-tengah lingkaran. Insya Allah kita bisa memantau semua siswa sehingga dia tidak bermain. Itu yang pertama Pak ya. Yang kedua, biasanya lagu yang saya berikan itu biasanya juga dalam bentuk materi juga. Karena saya itu ngajarnya pendidikan agama Islam, bisa jadi berbentuk Asmaul Husna atau lagu nasyid gitu, atau lagu tentang kelahiran Nabi, semuanya bisa dipakai. Jadi lagunya juga masih materi juga, kemudian hiburannya juga jalan. Kita ada di tengah-tengah lingkaran dan insya Allah kita bisa memantau semua siswa. Ini biasanya yang saya terapkan begitu Bu Ratna. Gimana Bu? Terima kasih Bu. Baik, alhamdulillah. Bagaimanakah cara memberikan penilaian terhadap kelompok berdasarkan rata-rata kelompok atau akuntabilitas individu? Ini apakah ada formnya, form penilaian khusus kelompok? Jadi ini teknisnya Bu. Iya. Silakan Bu. Penilaiannya Pak ya. Siap. Dalam penilaian kita pada diskusi karena kita lihat siswa dari kelompok 1 kira-kira mana yang lebih aktif, mana yang tidak aktif. Karena siswa itu dalam kelompok ada yang memang aktif, ada yang tidak aktif. Masih lagi semuanya harus ikut andil diskusi walau sekecil apapun pendapatnya tetap harus dihargai. Soalnya jika seperti itu siswa semuanya bisa jadi aktif. Nah, pada saat mereka diskusi per kelompok, disitulah kita melaksanakan penilaian secara kelompok. Pada saat melaksanakan tongkat berbicaranya sedang jalan, itu penilaiannya hanya dalam bentuk individu. Itu yang biasa. Ya, silakan Bu Ratna untuk dikomentari Bu Ratna. Mumpung masih on mic-nya. Iya, berarti intinya sama seperti tadi ya, memberikan motivasi supaya mereka semuanya saling bisa berkontribusi sehingga seorang guru itu selain bisa membangkitkan juga mengetahui materi itu sudah diterima oleh siswa atau belum, begitu ya Bu ya? Iya, betul. Jadi siswa itu semuanya harus berkontribusi, memberikan satu saran atau pendapat atau memecahkan satu masalah sekecil apapun pendapat yang mereka keluarkan, betul atau salah, tetap dihargai. Sehingga siswa tidak malu, tidak merasa dikibuli walaupun salah gitu. Dalam kelompoknya masing-masing ya Bu ya. Silakan Bapak Ibu. Baik, sama-sama Bu Ratna, terima kasih. Baik, yang mau live lagi silakan dinyalakan saja mic-nya. Nah, siapa nih? Bu Marlina.
cenderung penilaian sikap ya, bagaimana penilaian pengetahuannya. Begitu, Bu. Jadi dua komponen itu sikap dan pengetahuan, tapi Bu Marlina melihatnya lebih ke penilaian sikap. Kalau cara pengetahuannya gimana, Bu? Silakan. Untuk penilaian pengetahuan pada saat diskusi kelompok mereka kan semuanya berkontribusi gitu Pak ya, masing-masing kita mereka mengeluarkan pendapat, masing-masing mereka mencari satu solusi. Dari sana kita bisa lihat oh ini pendapatnya bagus, atau pada saat mereka menjawab pertanyaan pada pelaksanaan talking stick itu bisa kita laksanakan apa namanya penilaian dalam pengetahuan. Kalau tadi kerjasamanya dalam sikap, tetapi pada saat mereka menjawab pertanyaan pada statistik itu salah satu bentuk penilaian juga dalam bentuk pengetahuan itu. Atau pada saat mereka dalam kerja kelompok, selain keikutsertaan aktifan, mereka juga memberikan kontribusi apa itu saran, apakah sarannya berbobot atau tidak, kita beri nilai. Kalau sarannya bagus dan memang tepat, ya kita kasih poin yang lebih besar. Kalau seandainya sarannya kurang, ya tetap kita beri poin, tapi tidak sebesar yang berbobot tadi. Itu sepertinya yang biasa saya. Baik. Itu Bu Marlina ya. Sudah bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sekarang ada Bu Desmalisa. Ini pertanyaannya nanti guru akan memberikan langsung kepada siswa atau secara tertulis? Pertanyaannya apa ya? Ya, ke siswanya ketika action. Oke. Ketika action kalau saya gini Pak, setiap guru punya teknik yang berbeda. Tapi kalau saya, pertanyaannya itu sudah saya buat di kertas. Saya gulung, saya tempelkan di tongkat. Jadi tongkatnya dijadikan hiasan, tertempel berbagai macam tempelan pertanyaan yang sudah digulung. Pada saat talking stick-nya berjalan dengan diiringi lagu, begitu lagunya mati, siswa mengambil pertanyaan yang sudah ada di tongkat ajaib tadi. Ya, betul. Pertanyaan tadi bisa milih mau yang atas, mau yang mana, silakan yang mau milih seperti memilih lotre gitu. Yang beruntung bisa jadi dapat yang mudah. Kalau lagi kurang beruntung barangkali agak sedikit agak sulit gitu. Baik, tertulis berarti Bu ya, sudah disiapkan. Ini dari pertanyaan berikutnya dari Pak Mursid Hadi. Metode ini di tengah COVID, apakah bisa diterapkan secara daring atau harus di kelas saja? Ini Pak Mufid. Gimana? Apakah metode ini bisa dilaksanakan secara daring di tengah COVID atau harus di kelas saja? Bisa nggak Bu? Secara online? Iya. Kalau dalam keadaan sekarang sih sebenarnya bisa tapi kurang ya. Biasanya supaya lebih Baik. Sebentar. Bu Lisa bertanya lanjut. Oh tadi yang Pak Mursid berarti bisa Pak tapi kurang efektif karena emang pasti sekarang lebih banyak bekerja mandiri di rumah ya. Baik, Bu Lisa itu menindaklanjuti apakah semua siswa kebagian memegang talking stick-nya atau random. Tapi sesuai musik tembaknya Bu ya, sesuai musik berhenti ya. semua siswa kebagian megang tongkat. Semuanya kebagian megang tongkat, tetapi untuk Betul. pertanyaan hanya berandom saja. Ya, siap. Ini untuk siswa yang megang tongkat pada saat lagunya tadi sudah habis gitu. Betul. Tapi kalau megang terus keliling sampai lagunya mati. Iya. Baik, sudah jelas. Baik, kita lanjut ke Bu Haji Janab. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk memotivasi siswa agar lebih aktif dalam kelompoknya, supaya penilaiannya lebih merata, karena tadi dikatakan penilaiannya kan perorangan. Jadi, lebih ke bagaimana kita memotivasi siswa. Gurunya harus keliling terus Bu ya, harus keliling-keliling, harus membangunkan siswa yang asik sendiri, seperti itu. Jadi bagaimana tips dari Ibu? Tidak tanya gimana, namanya belum salah ya udah kita
dulu. Bagaimana kita mau bisa, bagaimana kita mau berani kalau kita mencoba. Siap. Jadi kita guru, tugas kita adalah kita pantau semua kelompok, kemudian bagi siswa yang tidak aktif kita kasihkan motivasi. Harus ada, walaupun betul dan salahnya itu urusan nanti, yang penting kita coba dulu. Mencoba salah lebih baik daripada tidak mencoba sama Betul. sekali. Jadi dengan adanya kata-kata itu, insya Allah siswa berani mencoba, walaupun salah dia nggak takut. Gitu. Ya. Biasanya seperti itu. Begitu Bu Haji Jenab, silakan mau direspon atau kita coba maju ke pertanyaan berikutnya. Dari Bu Reni Nurhapsari. Oh ya, terima kasih Bu, sudah cukup jelas nampaknya. Sementara Bu ya. Nanti kita laksanakan di tahun ajaran baru. Kalau besok lusa masih genting ya. Bu Reni bertanya, bisa dijelaskan untuk saling ketergantungan dan tanggung jawab sosial, tanggung jawab individu dalam kelompok. Jadi bisa diperlihatkan nggak Bu saling ketergantungannya dan tanggung jawab individunya? Jadi dalam satu kelompok, iya. Jadi dalam satu kelompok itu ya, untuk yang kelompoknya kita kasih tanggung jawab kelompok ini. Jadi harus bisa selesai menyelesaikan satu masalah khusus ini. Kemudian dalam satu kelompok lagi mereka bagi-bagi tugas. Oh, kalau saya dulu misalnya si A materinya tentang ini, si B materinya tentang ini. Jadi si B harus mampu menguasai materi khusus yang ini. Baru nanti mereka sharing. Yang A sharing ke B di kelompoknya, B juga sharing, nanti insya Allah semuanya kebagian. Karena kalau mau membahas satu pembahasan yang cukup banyak, kalau mau satu orang yang membahasnya otomatis tidak akan selesai, barangkali agak lambat. Oleh karena itu bagi-bagi tugas itu per individu. Siap. Bagian siswa A membahas masalah A, apa yang B masalah apa, nanti mereka sharing ke kelompok. Jadi mereka punya tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kemudian setelah itu baru dalam tanggung jawab kelompoknya. Bahwasanya dalam kelompok ini harus mampu menyelesaikan masalah yang seperti ini. Baik. Itu biasanya Ya. tidak ada kelompoknya. Ada ketergantungan Nah, tanggung jawab ya. dengan adanya pembagian tugas tadi, mereka saling ketergantungan. Siap. Bagaimana pengaplikasiannya di SD? Yang cenderung selalu bermain-main, tapi ketika kita mulai masuk ke pertanyaan, mereka akan diam. Jadi mereka itu lebih asik dengerin musik, main-main, ketika disuruh tanya nggak bisa jawab. Gimana Bu? Tipsnya untuk di SD? Untuk SD, untuk pertanyaan tingkat SD, pertanyaannya materi kita yang kita ajarkan jangan terlalu tinggi. Jadi Ya. materi cukup yang sederhana, soalnya juga yang simple-simple, sehingga siswa itu menurut tak bisa menjawabnya. Jadi Betul. kita ukur kemampuan siswa, bukan ukur kita. Terkadang kita dalam memberikan soal mengukur kemampuan kita, kemampuan seorang guru, dia menganggap itu mudah, tapi belum tentu mudah bagi siswanya. Oleh karena itu, kita harus bisa mengukur kemampuan siswa di Betul. kelas masing-masing. Apakah ini siswa kelasnya yang memang IQ-nya ke bawah, ataukah menurut. Ya. Jadi dengan demikian kalau soalnya gampang-gampang, insya Allah siswanya mau. Kalau untuk memotivasi anak SD-nya Bu, kita berarti harus turun lebih ke ikut bermain bersama mereka juga, tapi harus bisa memunculkan motivasi mereka untuk menjawab Bu ya. Kita bisa ikut main juga. Kita tuh tidak ada hukuman atau jika mati ya. Ya. Kemudian siswa itu kita kasih motivasi, ayo kalau tidak mau dihukum, tidak bisa menjawab pertanyaan, maka belajar dulu. Pada saat mereka belajar, mereka akan serius. Betul. Karena nanti khawatir pada saat pelaksanaan topinik tidak bisa jawab, nanti kena hukuman. Hukumannya apa? Barangkali disuruh hafal atau disuruh nyanyi atau lain sebagainya. Jadi kalau tidak ada hukuman seperti itu, biasanya siswa itu tidak termotivasi. Ya, ini penting Bu. Bu Ratna menanyakan bahwa bagaimana kita mengelola waktu, contoh untuk 2 jam pelajaran, menyelesaikan program atau metode talking stick ini. Jadi tadi kan disampaikan beberapa kelemahannya itu memakan waktu. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan sampai evaluasi itu di 2 jam pelajaran? Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya salah satu kelemahannya adalah banyak yang lemah menerapkan jawab. Kalau saya biasanya saya bagi waktu
Kalau saya biasanya satu jam lumayan. Itu apa ya? Ya, ya. 1 jam pelajaran saya serahkan kepada siswa ini 1 jam khusus untuk pelaksanaan kontak berjalannya. Jadi kalau kita batasi waktu tersebut, insya Allah kita tidak akan punya terbuang Betul. dengan sia-sia. Nah, Sebelumnya kita kasih dulu petunjuk. ya. Ini ada pertanyaan lanjutan teknis dari Bu Yulia. Jadi targetnya itu biar siswa menjawab semua pertanyaan itu bisa sampai berapa pertemuan, Bu? Atau sebenarnya Ibu hanya 2 jam pelajaran saja. Siapa yang beruntung dia menjawab betul, yang tidak menjawab berarti tidak ada nilai. Nanti mungkin masuknya ke nilai kelompok saja. Untuk pertanyaan dalam satu KD kita tentukan. Ya, Jadi tidak semua pertanyaan harus kita buat. Kalau satu KD itu memerlukan 2 kali pertemuan, berarti statistiknya 2 kali juga. betul. Jadi semua kebagian. Makanya tadi soalnya harus yang simpel, kemudian pandai-pandai dalam meminit waktu. Jangan sampai waktunya terbuang banyak karena ngobrol. Kalau dengan pertanyaan yang tidak bermanfaat, begitu pelaksanaan statistik, waktu kita mulai sudah siap. Jadi sehingga kita bisa memilih waktunya. Insya Allah nanti semua siswa bisa kebagian. Baik, terima kasih Bu Suspa. Bapak Ibu, sebelum masuk ke pertanyaan chat berikutnya, saya undang untuk pertanyaan live biar lebih terlihat interaktif. Silakan, Bu Ari, Bu Ratna silakan. Siapa lagi ini? Bu Marlina, Bu Haja, Bu Desma, Bu Nia. Baik, siang. Silakan, Bu Nia. Nah, iya Bu, saya mau tanya, ini kalau yang metode yang ini cocok nggak buat materi-materi perhitungan gitu? Untuk perhitungan, Iya, ya, kita kan hanya menggunakan statistik ya. Jadi kita bisa juga menggunakan perhitungan, tapi biasanya kalau perhitungan waktunya lebih banyak. Jadi kita yang memilih waktunya dulu. Misalnya perkalian atau pembagian gitu Pak ya, anak SD ya. Jadi siswa yang memang harus sudah paham materi tentang perkalian baru kita bisa menggunakan statistik. Bisa juga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Ya, maaf nih sebelumnya Pak Rola, sebenarnya materinya sangat menarik sekali, tapi saya ketinggalan. Siap. Ya, intinya tadi kalau tidak salah rolling stick itu artinya mungkin kalau yang saya tangkap dari diskusi yang terakhir itu sistem pembelajarannya itu nanti sambil bernyanyi, kemudian mungkin nanti seperti ada ini ya. Yang terakhir menerima mungkin sebuah campur itu semacam kain gitu ya, itu nanti kartu saya komputer aktif lagi kebetulan. Sebentar Bu, kurang jelas Bu Umi, sebentar. Silakan diulang. Ya. Dilanjut Bu. Ya, bisa Pak Rola? Ya, dilanjut Bu. Oke, ini kaitannya kalau saya kan ngajar praktek ya. Ya, kalau itu untuk pengetahuan sih oke lah. Kalau itu misalnya diterapkan di praktek itu nanti bisa apa enggak ya? Artinya kan kalau seperti saya kan artinya mungkin nanti hasilnya seperti itu ya. Kalau misalnya itu nanti diterapkan di praktek itu bisa apa enggak? Seperti kan. Terima kasih Pak Roland. Ya, sama-sama Bu Umi. Ini pendalaman juga dari pertanyaan sebelumnya. Tadi kan lebih ke pengetahuan untuk siswa menjawab. Nah, kalau materi praktek gitu kemasannya kira-kira seperti apa Bu? Materi praktek. Kalau materi praktek itu ada yang bisa diterapkan, ada juga tidak semua. Terutama untuk saya gitu ya. Saya mengajarkan pendidikan agama, kadang materi saya tentang baca Quran. Ya udah di soalnya itu saya buat. Betul. Lagunya materi ya buat bacalah Quran surat apa gitu kita ajak. Betul. Praktek langsung membaca Quran gitu. Tapi tidak semua materi Betul. menggunakan statistik untuk yang nilai prakteknya.
tadi seperti saya tadi penerapan dalam hal membaca Al-Quran. Mungkin hanya itu. Baik, nampaknya Bumi untuk praktek itu kemasannya kita bisa prepare terlebih dahulu, contoh di lab atau di ruang kerja. Misalnya apa yang mau dipraktekkan, kemudian ketika musik berhenti, siswa harus menyelesaikan pekerjaan apa gitu. Misalnya untuk biologi, misalnya membedah apa atau berhitung, bisa sepertinya Bu. Hanya nanti butuh waktu buat prepare sebelumnya dulu. Kalau prepare di jam pelajaran itu nanti habis waktu ya. Seperti itu Bu Umi barangkali. Ya, terima kasih ya. Mungkin saya sudah punya gambaran karena tadi kan memang untuk metode pembelajaran ini saya kan tadi belum begitu, artinya belum begitu. Mungkin saya memang harus ini bisa sebenarnya bisa ketika praktik itu kan ada tahapan-tahapan. Ya betul. Anak ini, ya, setelah anak itu selesai praktek, kemudian mungkin ini bisa digunakan evaluasi, ketika evaluasi atau review kembali, coba anak itu sudah paham atau belum. Ya. Ini metode ini bisa digunakan. Terima kasih Siap. Materinya. Baik, kita masuk ke sesi terakhir. Bu Agustina mau bertanya? Silakan Bu. Itu mic-nya on. Silakan untuk bertanya. Saya ini pernah kemarin itu Iya. musik saya. Mm-mm. Jadi ada sticknya, ada musik pakai HP Pak. Ya. Tapi itu hanya untuk evaluasi ya. Pas Mm-mm. habis materi kita mau apa namanya? Biar siswanya lebih Oh. paham, jadi kita akan Betul. Nah, jadi untuk nanyain biar siswanya paham, jadi kita kasih pertanyaan, Dengan talking musiknya stick. berhenti di mana, sticknya tinggal di sana, itu yang kita kasih tanya Siap. pertanyaan. Mm-mm. Jadi kayak gitu. Tapi saya ini ketinggalan materinya, jadi saya nggak Siap Bu, nanti di-share untuk PowerPoint-nya. Jadi Bu Suspa seperti ini, kalau saya tadi itu kan dari tadi banyak bertanya tentang evaluasi. Nah, kalau misalnya untuk pembelajaran nih, talking stick, kita memulai dengan talking stick pembelajaran. Terus ketika siswa berhenti, musik berhenti, siswa harus menjelaskan materi. Misalnya contoh giliran. Jadi bukan ke arah evaluasi, jadi lebih ke siswa untuk secara bergiliran menyampaikan materi sehingga tersusun dan selesai. Kemudian untuk talking stick sesi 2-nya untuk evaluasi. Bisa gitu Bu ya? Tapi jadi panjang untuk durasinya. Bisa juga. ya Mm-mm. Betul. Bisa juga seperti itu. Mm-mm. Tadi kan sudah saya jelaskan. Mm-mm. Itu ada seperti itu. Ya. Ya, Dalam individu kan mereka sudah ada tugasnya apa, yang B apa, yang B apa. betul. Kelompok A tugasnya apa. Nah pada saat tongkat dapat dari kelompok A, lihat pertanyaan apa. Jadi siapa yang bertugas menjawab pertanyaan tersebut. Mm-mm. Gitu. Betul. Menjelaskan materi misalkan, yang jelaskan bla 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 bla. Jadi siapa yang dapat materi sama kan dia tugasnya untuk menjelaskan. Jadi tidak semua pertanyaan, tapi bisa juga dikasih tugas untuk menjelaskan materi yang dibahas oleh kelompoknya masing-masing tadi. Itu akan terlihat siswa itu apakah memang mampu atau memang tidak individunya yang kita Betul. Luar biasa. Ini akan saya terapkan nanti di ajaran baru. Baik, alhamdulillah kita closing Bu ya. Alhamdulillah materi sudah selesai dan pertanyaan luar biasa dari beberapa rekan kita sudah disampaikan. Jadi saya akan menyimpulkan bahwa model pembelajaran cooperative learning talking stick ini bisa diterapkan dari berbagai jenjang, dari SD, SMP sampai SMA, bahkan di perguruan tinggi. Nah, ini bisa dikemas dalam pembelajaran pengetahuan atau praktek. Jadi bisa dikemas dari pembelajaran pembukaan terlebih dahulu atau nanti dievaluasi. Nah, nanti penilaiannya itu akan lebih ke individu dan ke kelompok. Hanya beberapa kendala itu, satu dari ketakutan siswa untuk menjawab pertanyaan karena siswa tidak terbiasa. Kemudian manajemen waktu yang memang lumayan menyita waktu juga. Kemudian beberapa kelemahannya itu peserta didik suasananya akan tegang. Tapi di samping beberapa kelemahan, nah keunggulan di metode talking stick ini
kita akan bisa melihat kesiapan siswa dalam pembelajaran. Jadi siswa akan belajar terlebih dahulu karena mereka sudah dipersiapkan dengan materi-materi. Kemudian siswa akan dipacu lagi lebih giat. Memang itu kan tujuan kita. Kita harus bisa memotivasi siswa untuk membaca terlebih dahulu. Jangan sampai siswa datang kelas itu nol. Baik, Bapak Ibu hebat Nusantara, demikianlah Vicon pada siang ini yang dilaksanakan pada 9 April 2020 pada jam 14 sampai jam 15. Alhamdulillah, terima kasih atensi dari seluruh peserta yang luar biasa dengan pertanyaan-pertanyaan dan inovasi-inovasi yang lebih terkini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih kepada presenter kita, Ibu Dr. Anda Susmatemawati MM dari Sumatera Selatan, kemudian host Bapak Ismail Bahanan dari Bondowoso, juga instruktur hebat kita Master Sri Bahono, juga Master Aris Eka Prasetya. Sampai jumpa di pertemuan Vicon berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.